Halo anak-anak semua, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Anak-anak ibu guru, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat, berbahagia, dan semangat ya. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Maka sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita persiapkan hati, pikiran kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini yang masih dapat kami rasakan sehingga kami masih dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami hendak belajar, kiranya Engkaulah yang melindungi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tema kita yaitu tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Dengan subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Dengan materi menjelaskan isi dongeng, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan adalah contoh makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan memiliki ciri-cirinya masing-masing. Setiap hewan memiliki perbedaan dan persamaan dengan hewan lain. Contoh hewan adalah ayam, bebek, keledai, ikan, dan masih banyak lagi. Hewan juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, seperti keledai yang berguna untuk manusia dalam membawa barang-barang dan untuk bepergian ke suatu tempat. Seperti ayam yang daging dan telurnya dapat dikonsumsi manusia. Dan bulu ayam dapat membuat sebuah benda, yaitu kemoceng dan hasil prakarya lainnya. Anak-anak, itu adalah manfaat hewan, dan masih banyak hewan lain dan juga manfaatnya dalam kehidupan manusia. Materi pertama menjelaskan isi dongeng. Nah, kita sudah belajar tentang apa itu dongeng. Ya. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Ya, kamu dapat melihat materi ini ada pada buku Bupena 3Amu halaman 127. Peta pikiran membuat orang yang membaca akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Nah, dalam peta pikiran ini ternyata yang kita tulis adalah informasi yang penting dan kita buat dia secara singkat namun mudah untuk kita pahami. Perhatikanlah Bupenamu 3A 100 halaman 127 sampai 128. Ada dongeng dengan judul Kisah Kucing Kecil. Ibu bacakan untuk kamu ya. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika ia mendekati kandang kuda, ia mendengar binatang besar itu memanggilnya. Hai kamu kucing kecil, kamu tahu pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa, kata si kuda meremehkannya. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, ia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, "Saya adalah hewan yang paling terhormat di sini.
pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil." Kucing kecil kemudian berjalan lagi, semakin ia bersedih karena merasa tidak berguna. Ia duduk dan menangis. Tidak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. "Mengapa kamu menangis, kucing kecil?" tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialaminya kepada kucing tua. Dia pun merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuannya yang lain. "Memang benar, jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu," kata si kucing tua. "Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu." Si kucing kecil pun berhenti menangis. Ia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilati kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Ia berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini," kata pemilik ladang. Sejak itu kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Baik anak-anak, sudah kamu mendengarkan cerita dongeng yang sudah Ibu bacakan untuk kamu. Ya, Ibu berharap kamu dapat memahaminya. Apa saja pesan, amanat, tokoh, sifat tokoh, tempat, peristiwa, dan suasana dalam dongeng ini sudah anak-anak mengerti. Materi kedua, keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Di dalam keluarga, kita pasti menemukan berbagai keberagaman setiap anggota. Benar ya, anak-anak Ibu? Contohnya, keberagaman makanan kesukaan. Adik menyukai nasi goreng dan ibu menyukai sup daging ayam. Contoh lain adalah perbedaan sifat. Adik memiliki sifat yang periang dan ibu memiliki sifat penyayang. Tentu dalam keragaman yang ada, kita harus saling menghargai dan menyayangi satu sama lain. Itulah yang diharapkan dari materi kita, bahwa keragaman atau perbedaan harus membuat kita saling menghargai satu sama lain, serta tetap saling menyayangi satu sama lain. Ya, dalam keluargamu ada keragaman hobi, ya, keragaman selera, keragaman pendapat, dan masih banyak lagi. Tentu itu sudah kamu ketahui apa keragaman hobi ayah, ibu, kakak, abang, dan kamu. Apa keragaman selera atau makanan kesukaan ayah, ibu, kamu, adik, abang, dan keluargamu. Tentu kamu sudah mengetahuinya. Baik, ini ada tugas untuk anak-anak Ibu Guru. Kerjakanlah tugas halaman Bu Pena 128, Bu Pena 3A. Yang kedua, kerjakanlah keterampilan kinerja praktik Bu Pena 3A, halaman 134, nomor 1 dan 2. Baik, kita akan akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih karena kami sudah selesai belajar. Kiranya Engkaulah yang memberkati pembelajaran kami, berkati anak-anak kami yang akan mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu Guru, agar mereka tetap selalu semangat dan tetap mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa, lindungilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya, jaga kesehatannya, dan semangat, semangat, semangat.